Ya, selamat berjumpa kelas 8. Selamat datang di kelas matematika saya. Ya, jika kalian mendengar kabar-kabar buruk di luar tentang betapa sulitnya kelas saya, eh, itu tidak benar ya. Itu adalah hal yang eh, berlebihan, yang tidak akurat datanya. Ya, kelas saya ya biasa aja, tidak sesusah itu. Yang penting seperti yang kakak kelas kalian sampaikan di dalam testimoni waktu MOS, yang penting diikuti pelajarannya ya. Kalian perhatikan, fokus, uh, dan tidak menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang lain ya, selain fokus pada matematika. Saya akan jelaskan nanti bagaimana sebaiknya belajar matematika. Baik. um, Ya, ini beberapa peraturan di dalam kelas saya gitu ya. Uh, kita harus perlakukan orang lain sebagaimana seharusnya diperlakukan ya, bagaimana mereka seharusnya diperlakukan. Saya tidak mengambil perlakuan orang lain sebagaimana mereka mau, bagaimana kamu mau diperlakukan, tapi saya mengambil kamu harus perlakukan orang sebagaimana seharusnya. Guru harus diperlakukan seperti apa, teman harus diperlakukan seperti apa, adik kelas harus diperlakukan seperti apa. Itu yang harusnya kita lakukan ya. Penekanan saya di pembicaraan menghubungi guru ya, lewat lewat DM atau lewat WA kalau kita gunakan di sini. Ya, perkenalkan diri. Walaupun saya nggak tahu saya cek nomor kalian apa enggak gitu ya. Kemudian itu jelasnya ya, ucapkan salam dan sapaannya menggunakan yang baik ya, bapak atau ibu atau mister, miss gitu ya. Tapi saya kamu panggil mister Ismail ya. Selamat pagi, selamat pagi, siang, sore, malam gitu ya. Mengawali pembicaraan dengan sapaan dan mengakhiri dengan ucapan terima kasih. Uh, kita juga harus perhatikan waktu menghubungi guru ya. um, Sebisa mungkin tidak sampai terlalu malam ya, untuk menghubungi gurunya. Lihat waktunya, sebisa mungkin Sabtu Minggu itu anak-anak sibuk, silakan istirahat dan mempersiapkan diri untuk kebaktian minggu ya. Saya juga demikian, jadi kalau bisa Sabtu Minggu nggak usah, tetapi sekali lagi kalau hal adalah hal yang mendesak silakan, tapi ya mungkin responnya mungkin lebih lambat. Perlu juga diperhatikan bahwa kita memperlakukan orang lain juga itu dengan cara kita berdiri, cara kita dulu, dan cara yang lainnya juga begitu. Ya, harus diperhatikan dengan baik. Termasuk dalamnya posisi kamera. Itu saya sangat prihatin ya, lihat posisi kamera anak-anak itu ada yang cuma apa namanya, jidatnya aja kelihatan, ada yang tidak tidak kelihatan sama sekali, cuma langit-langit dan segala macam. Cara berpakaian, cara duduk, cara berdiri itu harus diperhatikan untuk menghargai orang lain. Ya, itu penting. Budaya kita budaya timur. Ya, kita harus menghargai orang dan menghargai propertinya dia, itu ya, barang-barangnya dia, termasuk hasil karyanya dia, ya, pekerjaannya dia. Menyontek adalah bentuk tidak menghargai orang lain dan karyanya. Kalau selama ini kalau menyontek itu kamu tidak tahu potensi diri, tidak menghargai apa yang Tuhan sudah beri gitu ya. Dan kamu melakukan hal yang menyontek dan segala macam, hal yang salah itu jelasnya ya. Dan ini diatur di dalam tertib kita ya, ada proses yang harus dilakukan. Kalau nyontek, kalau saya 3 kali ya itu dikeluarkan. Nah, tapi bagian ini saya mengatakan bahwa ini juga bentuk tidak menghargai orang lain dan tidak menghargai hasil karya mereka ya. Kalau kita hidup berdampingan dengan orang lain, kita menghargai mereka, kita jadi fokus kehidupan ya. Bertanggung jawab terhadap pembelajaranmu ya, belajarmu itu tanggung jawab kamu. Tidak ada orang yang lebih bertanggung jawab terhadap belajarmu kecuali kamu sendiri. Jadi bukan gurumu, bukan orang tua, kamu sendiri. Apalagi udah SMP ya, sekarang udah kelas 8, kamu bertanggung jawab. Saya sangat tidak senang ya dengan model kurang 2 minggu atau kurang 1 bulan kemudian baru kejar-kejar guru cari tugas tambahan supaya nilai bisa SKKM. Itu nggak bagus ya, tidak mencerminkan
gaya seorang pembelajar. Oke, baik. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah Zoom, ya ini ya, data ke kelas, kalau ada pertemuan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, ya, masuk Zoom meeting 2 sampai 5 menit sebelum kelas dimulai gitu ya. Nah, ini yang saya mau ya. Kelas saya hidupkan kamera pada saat menyapa awal kelas dan saat meninggalkan kelas. Kalau bisa itu kamera dinyalakan terus. Tetapi kalau jika kalian internetnya memang sangat tidak bagus, paling tidak ada dua, pada awal kelas dan pada saat meninggalkan kelas. Mungkin saya harus jawab lagi, tambahin lagi ya, pada saat menjawab pertanyaan dari guru itu kamera harus dinyalakan. Jadi begitu kamu berbicara kepada guru, kamera dinyalakan ya. Kalau terlambat bagaimana? Kalau terlambat, sampaikan salam melalui chat ya, tetapi dengan kamera menyala. Kemudian kumpulkan tugas tepat waktu ya, perhatikan jam belajar. Tugas mandiri atau bacaan mandiri sebaiknya dikerjakan pada saat jam belajar. Jadi begini, belajar online itu nggak full seperti di sekolah gitu ya. Kalau matematika kadang-kadang yang saya akan kirim video 40 menit ya. Sisa waktu yang ada itu gunakan untuk apa? Untuk belajar. Nah, gunakan waktu untuk belajar untuk mengerjakan tugas. Biar apa? Biar tidak terlalu banyak tumpukan di setelah jam sekolah. Ya, tidur siang kamu nggak ngapa-ngapain, malam sibuk ya. Nah, akan ada absen nanti untuk kelas saya menggunakan link ya. Saya akan sediakan QR code bagi kalian yang tidak bermasalah dengan QR code. Saya akan sediakan untuk ini, dan absen ini dilakukan kapan gitu ya, dilakukan setiap jam pelajaran matematika, baik waktu ada Zoom maupun tidak ada Zoom, baik ada materi maupun tidak ada materi. Jadi kadang-kadang saya kasih tugas, misalnya hari Senin saya kasih tugas, Selasa saya nggak masuk, nggak ada penyampaian apa-apa, itu kan waktu kosong. Tetapi waktu kosong ini kalian tetap harus scan. Jadi setiap jam pelajaran saya harus scan. Waktunya kapan? Waktunya adalah begini. Kalau kita Zoom, maka kamu harus absen setelah kamu scan setelah Zoom selesai. Kalau tidak ada Zoom, maka kamu harus scan pada saat jam pelajaran saya gitu ya. Saya tahu ya, ini karena kan record sampai detik-detiknya juga terrecord. Misalkan ya, hari Senin itu 12.35 sampai 13.15. Kalau tidak ada Zoom, maka kalian harus bisa scan mulai dari jam 12.35 sampai 13.15. Satu kali aja ya, dalam satu hari, dalam satu kali jam pelajaran. Jadi tidak perlu banyak-banyak untuk scan-nya. Satu kali aja per pertemuan. Jadi kalau misalnya kamu scan 12.35, begitu 12.35 kamu scan, ya udah kamu scan jam segitu. Tapi ini saya maunya scan jam 12.50 misalkan. Oke, silakan. Ya, selama jam pelajaran saya silakan scan. Ya, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meningkatkan awareness kalian gitu ya, ya itulah bahasanya ya, supaya kalian tidak terlena kalau jam kosong gitu ya, misalnya tidak ada materi nih, tidak ada video atau tidak ada, hanya tugas aja, kalian harus tetap hadir di kelas saya. Oke, baik, selanjutnya iya ya, kita nggak ganggu orang yang sedang bekerja. Jadi ini diperhatikan teman sekalian ya. Teman lagi mengerjakan tugas, jangan di WA terus, jangan di DM terus gitu ya. Perhatikan mereka lagi sibuk juga, mereka berjuang ya, masing-masing orang berjuang dengan dirinya sendiri ya. Kalau memang ada waktu ya saling bertolong-tolongan lah. Tapi kalau kamu belajar masih oke gitu ya, WA sambil belajar. Tapi kalau dia lagi belajar tapi kamu mau ngajak dia main game atau ngajak dia jalan atau ngajak curhat aja, tunggu dulu sampai dia selesai baru lakukan ya. Kita hargai orang yang sedang bekerja, jangan diganggu.
Baik, sampai di sini dulu untuk penjelasan saya tentang kelas matematika ya. Kira akan ada hal-hal yang saya akan sampaikan berdasarkan dengan tugas, tapi sekali lagi tidak usah khawatir dengan matematika, dengan belajar cukup pasti bisa. Oke, baik, selamat pagi Pak, selamat pagi, sampai bertemu Tuhan.